Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast IMM Talks yang dipersembahkan oleh IMM Piungan. Kali ini kita kedatangan tamu spesial yaitu Pak Daman Huri selaku Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Piungan. Nah, jadi IMM Piungan ini dibawahi oleh PCM Piungan dan beliau ini adalah ketuanya. Oke, Pak Daman Huri ini kan jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Nah, itu yang selalu dibilang oleh Bung Karno. Nah, kali ini kita pengen tahu dari Pak Daman Huri ini ya mungkin cerita-cerita pengalamannya bagaimana bisa mengenal Muhammadiyah dan juga perkembangan Muhammadiyah yang Pak Daman Huri alami dari zaman pertama kali kenal Muhammadiyah atau mungkin sebelumnya hingga saat ini seperti apa? Monggo Pak Daman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Mas Lambang, terima kasih atas waktunya untuk menyampaikan beberapa hal yang saya alami ketika sebelum kita masuk ke Muhammadiyah atau ketika sudah masuk ke Muhammadiyah sampai hari ini. Sebetulnya saya itu ketika melihat dari sejak lahir bukan di dalam keluarga Muhammadiyah. Terbang saya bukan dari Muhammadiyah, namun ketika sudah menginjak remaja, bahkan saya itu malah aktif dulu ikut latihan drum band itu drum band milik atau dari IPNU ya. IPNU itu Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Karena lingkungan saya lingkungan yang Nahdlatul Ulama. Sehingga saya dulu ketika remaja juga ikut aktif di itu. Sampai saya tuh ketika dulu khitan masih remaja kelas berapa ya? Kelas 6 atau kelas berapa SD atau kelas 5 itu. Khitan tuh kan ketika saya masih SD itu kan senangnya kalau ngaji itu ketika ada mengundang pengajian umum dengan pembicara Pak Saiful Mujab. Kemudian Pak Abu Tauhid. Itu Pak Saiful Mujab itu dulu menjabat sebagai ketua PWNU DIY. Dan Abu Tauhid itu seorang dosen di IAIN dulu. IAIN, beliau dosen yang kalau pengajian umum itu banyak yang senang itu. Saya dulu ketika khitan saja, saya khitan banyak mau, tapi nanti harus mengundang pengajian dengan pembicara Bapak Abu Tauhid. Gitu sampai gitu senangnya kita itu mengaji di lingkungan NU. Abu Tauhid sebagai pembicara yang menjadi favoritnya di tempat saya. Kan saya dari SMP negeri ke PGA kan hanya 2 tahun. Saya itu mengalami di SLTA hanya 2 tahun. Bukan karena saya mengikuti apa istilahnya kalau sekarang ini cepat itu apa namanya yang sekolah yang 2 tahun estelasi ya bukan, tapi belum ada dulu itu. Oh, iya. Tapi karena dari PGA, dari SMP negeri kalau mau pakai PGA itu kan harusnya ya di PGAP, tapi kan PGAP kan 4 tahun. Saya harus ke kelas 5 kemudian 2 tahun. Jadi saya diminta oleh sekolah itu ketika saya masuk PGA kelas 5 itu harus ujian. Harus mengikuti ujian PGA 4 tahun. Kemudian naik ke kelas 6 saya ujian lagi PGA 6 tahun. Jadi saya itu mengalami di SLT hanya 2 tahun. Sistem itu. Maksud itu. Ya itulah. Saya ketika sudah PGA negeri selesai tamat kemudian pulang di rumah itu saya mau kuliah di mana. Dan saya itu dulu kan tidak berminat untuk masuk ke PGA, tidak berminat. Saya itu maunya itu ke yang matematika apa dulu itu. Saya berminat yang seperti itu. Tapi ya inilah namanya Allah yang menentukan ya. Menggariskan, Allah yang memberikan suatu jalan hidup. Saya itu begini ini dari PGA negeri, menurut saya kuliah di IAIN. Di IAIN satu-satunya dari alumni PGA negeri yang saya sekolah di situ itu, satu saya sih yang masuk ke IAIN. Dan saya dulu kalau masuk IAIN itu di tarbiyah itu apa? Tarbiyah dulu begitu dulu. Dulu ketika masuk di IKIP Karamalang itu namanya IKIP yang sekarang UNJ. Itu juga sangat mudah tuh. Teman-teman saya yang masuk sana terima saya enggak mau. Di IKIP ada mau, di IAIN di tarbiyah juga saya enggak mau juga saya itu. Saya masuk yang Suludin. Saya merasa keren di Suludin itu. Suludin, saya masuk Suludin. Dan saya Suludin sampai
sebenarnya sudah selesai kuliah, namun terkendala oleh saya ketika sudah kuliah itu kemudian kebetulan ada penerimaan perekrutan guru agama SD Inpres dulu itu. Saya ikut, yang melamar juga sangat banyak, saya kemudian termasuk yang tersaring dan saya diterima. Nah, ketika itulah saya tuh kegiatan di rumah itu kadang-kadang merasa kurang karena di rumah lingkungan NU yang ketika itu juga baru Fakim. NU tidak seperti sekarang ini Fakim, saya juga mau kemana-kemana, dan saya tuh ada kecenderungan, saya tuh berpikirnya ketika sudah kuliah di YIN, kemudian baca-baca buku, menerima kuliah dari dosen itu, ternyata Islam itu ternyata begini, sangat bagus ya. Islam itu begini. Saya kemudian ketika sudah begitu itu, mahasiswa, kemudian kenal dengan Bapak Khalil itu Pak Ade saya, kemudian Bapak Subandi BA itu bapaknya Pak Bowo, yang rumah Bu Handaroh itu istrinya Pak Subandi itu. Dan kenal Pak Parwoto yang sekarang jadi ketua PWM, ketua berapa itu juga sering ketemu. Saya kemudian pernah direkrut diundang oleh Pak Subandi supaya hadir di SMP Muhammadiyah. Dulu masih ada SMP Muhammadiyah dengan PG Muhammadiyah itu jadi satu dulu itu di Piungan itu. Saya diundang, di sana ada semacam musyawarah, ternyata IPM itu sudah agak lama, Fakim sudah ada pengurusannya. Saya termasuk, dan waktu dimusyawarakan itu saya terpilih sebagai ketuanya. Itulah mulai saya kenal dengan Muhammadiyah agak dalam, agak tahu lebih sedikit di Muhammadiyah. Mulai itulah saya kemudian kok sepertinya saya tuh ketika melihat lingkungan saya, melihat perkembangan yang beberapa macam perkembangan yang ada di sekitar saya itu Kak, kecenderungan saya itu sepertinya wah ini paling cocok dengan apa yang saya pikirkan, jadi saya pahami dan saya ikut. Nah dulu yang namanya Muhammadiyah itu saya kira termasuk yang pelopor segala macam apa yang dia ada di masa itu pelopor. Termasuk ketika dulu ketika mengalami masa Ramadan seperti ini, Ramadan seperti kemarin itu kan dulu ketika saya masih kecil, remaja masih itu tidak ada namanya pengajian menjelang buka, belum ada dulu. Adanya baru ada takjilan. Takjilan itu yang merintis juga termasuk tokoh Muhammadiyah, Bapak Sumadi almarhum itu bapaknya Abdul Haris. Itu saya kadang ikut ke situ. Kemudian kalau tarawih saya ke situ. Itulah saya mulai masuk ke kegiatan ke Muhammadiyah. Satu menjadi ketua IPM cabang, dulu IPN namanya, IPN berubah IRM sekarang IPM lagi, itu IPN cabang, dan beberapa tahun lagi kemudian sampai saya masuk ke Pemuda Muhammadiyah. Pemuda Muhammadiyah saya pertama saya menjadi seksi dakwah apa dulu ya. Kalau tidak sekitar seksi dakwah, kemudian sampai ketua satu periode, kemudian periode berikutnya kebetulan ada semacam musibah di Pemuda Muhammadiyah. Ada Pemuda Muhammadiyah yang terkena dulu kasus kemah pramuka di MTS yang sama tenggelam sama meninggal berapa itu. Kemudian kebetulan pembinanya ada jadi Pemuda Muhammadiyah, itu ketuanya dulu. Kalau tidak salah itu Pak Sopan dulu itu ketuanya. Saya ketika Pak Sopan juga kena harus mengalami di LP dulu itu berapa setahun itu saya ini termasuk saya harus melanjutkan lagi sebagai ketua lagi yang kedua. Jadi saya satu periode di Pemuda Muhammadiyah cabang, kemudian periode berikutnya juga beberapa tahun itu ikut juga termasuk masih juga diminta untuk meneruskan dari Pak Sopan itu. Baru itulah kemudian pemuda, sebagai seorang muda kan mestinya harus terus ya perjuangan itu dari pemuda dari awal sampai nanti begitu mestinya. Jadi saya pemuda IPM, pemuda, kemudian sampai sekarang ini ketua PCM, itu juga sangat panjang jalannya Mas. Kalau kita ceritakan sangat panjang sampai saya terpilih sebagai ketua PCM itu juga mengalami dulu di seksi dakwah pemuda, ketua pemuda, kemudian di Muhammadiyah sebagai wakil sekretaris, kemudian bendahara, sekarang menjadi ketua. Itu juga saya tidak ingin sebenarnya. Saya tuh inginnya tuh aktif di Muhammadiyah, tapi tidak harus memimpin, tidak harus di depan. Tapi jiwa saya itu cenderung ke bagaimana pemikiran dan pemahaman Muhammadiyah. Itulah yang saya alami sejak awal saya kenal Muhammadiyah sampai sekarang ini karena itu. Jadi bukan karena apa-apa. Karena kalau dilihat dari latar belakang pendidikan,
Saya tidak pernah di Muhammadiyah. Di SD negeri saya dulu tuh tidak mengenal TK Mas. TK belum ada dulu. Jadi SD negeri, SMP negeri Piungan 1 itu saya dulu. Saya sekarang punya grup namanya apa ya? WA. Grup WA itu alumni SMP negeri itu sekarang sudah tua-tua tuh, sudah banyak sekali dan masih solid. Itu sampai sekarang masih aktif dalam itu share WA itu. Itu makanya saya tuh betulnya dunia Muhammadiyah itu tidak tergantung karena mungkin pendidikannya, tapi karena ternyata juga Muhammadiyah itu bisa menggali jiwa manusia ya. Saya cenderung ke itu karena pemahaman kita cocok. Jadi saya tuh kalau di sejarah pengalaman saya di Muhammadiyah ya karena itu, bukan karena saya dari keluarga NU, tapi karena saya Muhammadiyah, tapi karena memang memahami agama Islam lama-lama, kemudian di YIN itu terbuka, Muhammadiyah itu Muhammadiyah itu cocok dengan pemikiran atau dengan yang saya ikuti. Jadi saya itulah pertama kali saya di Muhammadiyah. Jadi memang ada banyak proses ya, ternyata prosesnya panjang sekali ternyata Pak Daman, dari mulai sebelum mengenal Muhammadiyah hingga mengenal Muhammadiyah dan sekarang hingga duduk di pimpinan cabang Muhammadiyah. Nah Pak Daman ini kan perjalanannya tadi ceritanya katanya panjang sekali. Kalau boleh tahu, menurut Pak Daman, apa sih yang Pak Daman lihat perkembangan Muhammadiyah dari zaman Pak Daman awal-awal mengenal Muhammadiyah hingga saat ini? Apa ya saja yang Pak Daman temukan? Yang saya tahu, saya alami dan saya pandang sebagai orang di kampung ya, di lingkungan seperti tempat saya itu saya dulu memandang Muhammadiyah itu apa ya? Seperti pemahaman agamanya seperti kurang begitu mendalam atau kurang begitu mengakar gitu ya. Ketika saya masih remaja itu, tapi setelah saya mendalami ternyata beda, memang beda. Memang dari segi kultur, dari aspek kultur Muhammadiyah itu kan di masyarakat kurang begitu ya. Masyarakat itu kan mayoritas orang NU. Saya juga tidak banyak yang bersama saya di tempat saya itu, tapi saya memandang Muhammadiyah ternyata ketika sudah memahami belajar ternyata ini yang betul yang saya tangkap, Muhammadiyah bisa membawa Islam menjadi suatu agama yang menggerakkan masyarakat, bahkan umat, menggerakkan kehidupan manusia yang lebih komprehensif, lebih lengkap, lebih sempurna. Jadi memang seiring berkembangnya Muhammadiyah ternyata mulai bermasyarakat, mulai banyak memberikan perubahan-perubahan di masyarakat. Dan ini kan Pak Daman sebagai ketua pimpinan cabang, pastinya ada program-program. Nah, kalau boleh tahu tuh program-program PCM itu apa saja sih selama kepemimpinannya Pak Daman, itu ada program-program apa saja? Programnya sangat banyak, karena kan PCM ada beberapa majelis, ada majelis tabligh, majelis ekonomi dan majelis ekonomi dan kewirausahaan, kemudian majelis pemberdayaan masyarakat, majelis wakaf dan keadaan, dan majelis pelayanan sosial. Itu semuanya sudah dicanangkan ketika muscap itu sudah bagus, meskipun juga dalam perjalanannya juga mengalami dinamika yang namanya Muhammadiyah itu kan kadang-kadang kalau kita lihat dari personalianya kadang-kadang super sibuk ya, ada yang pegang negeri, ada yang bosan, ada yang pokoknya ketika dulu awal-awal tuh saya juga merasa seneng sekali di Muhammadiyah itu sangat kompak. Saya juga berharap ketika nanti bermusyawarah, kemudian sangat berprogram, insya Allah nanti kalau seperti ini, tapi juga yang namanya perjalanan organisasi itu ternyata mengalami pasang surut. Ketika awal-awal, ketika musyawarah, kompak. Kemudian beberapa waktu kemudian ada beberapa personalia yang mungkin kesibukannya, bahkan ada yang merasa, wah Pak, saya selama ini saya punya pamit dulu karena saya tugasnya jauh dan sebagainya. Ada juga yang kesibukan tugasnya di kampus juga, dosen juga begitu. Maka tapi yang namanya personalia itu memang hal yang biasa, yang namanya perjuangan di ormas itu kan itu suatu hal yang memang harus biasa itu. Meskipun banyak para pimpinan yang mengatakan pokoknya indikasi seorang di Muhammadiyah itu kalau ikhlas itu ya kalau diundang harus hadir, itu sudah begitu ya. Tapi itulah
untuk mengoptimisasi biar para bapak-bapak di Muhammadiyah itu biar rajin ketika rapat-rapat, ketika programnya sangat banyak Mas. Termasuk program itu punya. Kalau saya berikan di sini saya kan tidak akan cukup waktunya saya kira. Mungkin beberapa saja, beberapa program-program. Termasuk ada mubalek, kemudian kot mubalek, kemudian mengadakan pengajian secara rutin, dan sekarang yang sudah eksis itu sudah lembaga itu pengajian akad pagi itu sudah, meskipun itu juga belum maksimal karena maksudnya itu dulu kan sebagai pengajian untuk para pimpinan, namun ternyata prakteknya realitanya juga memang tidak sama dengan apa yang diharapkan. Yang hadir ya siapa saja pun boleh hadir, tidak apa-apa. Termasuk saya juga sering mengikuti pengajian di Kauman dulu ketika saya masih di Kauman dulu, pengajian PP itu kan, tablik PP itu kan juga tuh yang hadir juga, meskipun itu pengajian PP, pengajian pimpinan, namun yang hadir juga siapapun boleh tuh. Saya juga sering hadir malam Selasa, yang sekarang sudah di Mualimin sekarang. Kalau pas Lambang pernah ke sana belum? Pengajian PP itu kan ada tiap malam Selasa. Ya itu termasuk, monggo kalau silakan kalau anak-anak muda di Piungan untuk ikut pengajian sana, saya kira lebih bagus tuh. Karena saya sudah malam-malam kalau pergi naik motor itu kadang-kadang. Nih, jadi programnya sangat baik, termasuk tentunya ada program yang sampai sekarang belum terrealisir. Punya mendirikan bangunan atau kantor sekretariat PCM, namun sampai sekarang belum terrealisir. Itu masih menunggu-nunggu lahan, dan juga dulu ada tanah wakaf yang mau diwakafkan ke Muhammadiyah, sampai sekarang belum juga clear. Meskipun wakafnya itu kan menghendaki nanti untuk masjid dan untuk TPA. Namun Muhammadiyah juga menerima nanti misal untuk perkembangan yang selanjutnya mungkin bisa menjadi Masjid menjadi masjid dan juga TPA, dan juga nanti bisa kalau bisa Masjid nanti tanah-tanah sekitarnya dibeli dari PCM, nanti kembangkan. Jadi TPA dan masjidnya juga terwujud, tidak menyalahi dari apa yang kehendak wakil, tapi Muhammadiyah mengembangkan begitu. Ini insya Allah termasuk ini PR-nya anak muda sekarang, besok jadi kan namanya anak muda sekarang kan jadi tua toh besok. Jadi, kalau dalam bahasa apa itu Subhanul Yaum Rijalul God. Mas Lambang lebih tahu karena dari pondok, saya kan bukan dari pondoknya pondok di di rumah sakit, pondok yang sakit. Jadi sekarang pemuda, besok pemimpin, besok orang tua itu akan menjadi tugas bapak-bapak yang sekarang masih muda. Jadi besok pemuda, besok tua, sekarang masih muda inilah mewujudkan kantor PCM sampai sekarang belum terwujud. Bahkan masih menunggu tanah wakaf itu sampai sekarang juga belum jelas. Sudah diserahkan, tapi karena persyaratan wakaf harus ada sertifikatnya dulu baru diwakafkan. Karena belum, masih menunggu, sebenarnya sampai sekarang belum. Meskipun sudah diwakafkan secara lisan, disaksikan beberapa orang, Pak Dukuh dan sebagainya. Itu sudah masuk itu. Termasuk juga kegiatan yang lainnya sangat banyak. Termasuk ekonomi, sekarang sudah ada Pak Tendi sebagai ketua majelis ekonomi yang sangat bagus itu programnya. Meskipun juga dulu awalnya juga agak berat mau mendirikan apa dulu tuh, tapi sekarang dengan BMT-nya Pak TND itu dengan merekrut anggota PCM dan juga anggotanya sekarang sudah tuh insya Allah menjadi bisa menopang dakwah kita. Karena selama ini saya alami sejak dari IPM, Pemuda, kemudian Muhammadiyah, selama ini saya alami itu kendala di Muhammadiyah itu kadang-kadang kalau sudah terpergok tentang keuangan itu mesti terus bagaimana dananya, bagaimana biayanya itu menjadi kendala. Makanya ini selama bapak-bapak yang sekarang masih muda, besok jadi tua itu bagaimana ekonomi di Muhammadiyah bangkit. Jadi karena Muhammadiyah itu kan sampai sekarang kan sudah berumur 1 abad lebih 6 tahun ya. Berapa itu? Udah 1 abad lebih 7 pun 6 tahun. Ya, sekitar itulah kira-kira. Itu sampai bisa eksis selama 1 abad lebih itu kan karena Muhammadiyah kan bisa memenuhi hajat hidup manusia. Termasuk ekonomi, termasuk spiritual, agamanya, termasuk sosial dan sebagainya. Itu karena itu. Makanya Muhammadiyah konsisten toh sampai sekarang. Sejak dulu itu belum pernah menjadi partai politik. Kalau yang lainnya kan ada yang jadi partai politik. Sekarang Muhammadiyah tetap eksis jadi ormas yang mengurusi umat. Bagaimana Indonesia khususnya menjadi maju, karena kita sebagai orang Muhammadiyah berjuang berbagi untuk kemajuan bangsa, tidak pandang bulu. Bahkan siapapun bisa masuk ke Muhammadiyah, bahkan terbuka Muhammadiyah itu untuk siapa saja.
Itu. Jadi ini program-program yang saya sampaikan untuk Mas Erlambang, jadi di Piungan itu sampai sekarang meskipun saya sudah hampir 10 tahun ya nih ya menjabat ketua PCM, seperti pejabat diberi amanah menjadi ketua PCM itu belum terwujud sampai sekarang ini. Monggo nanti silahkan di PCM kalian sudah ada yang bisa mendirikan gedung, tapi kita belum menemukan lahannya. Nanti kalau sudah ketemu, saya kira insya Allah kalau Muhammadiyah itu masih tetap ada itu untuk mendirikan gedung, saya kira mudah itu, hal yang mudah. Tinggal kita yang mau menggerakkan. Karena yang namanya kan gerakan dakwah Islam amar ma'ruf nahi munkar tuh di AMN ya, diamen, diamen. Dakwah Islam amar ma'ruf nahi munkar. Gerakan yang penting itu. Dengan diinspirasi oleh ayat Al-Qur'an Al-Imran ayat 104, Pak Ahmad Dahlan kan mendirikan Muhammadiyah kan karena itu tuh. Wal takum minkum ummatun ila akhirih. Itu wal takum. Kalau bahasa Arab kan Pas Herlambang lebih tahu. Karena Pas Herlambang kan alumni pesantren, saya bukan alumni pesantren ya. Wal takum itu kan dari ada lam sukun kemudian diikuti fi'il mudhari' ya. Itu kan merupakan suatu perintah dalam bahasa Arab itu. Nahwu. Perintah, jadi wal takun maka adakanlah juga bisa. Hendaklah ada bermacam-macam dalam itu kan umatun, sebuah umat yang menggerakkan amar ma'ruf nahi munkar, mengajak kebaikan dan mencegah suatu kemungkaran. Apalagi juga termasuk kalau kita membaca Quran surat At-Taubah ayat 122. Dapat Mas Herlambang mungkin. Wa maka nal mu'minuna yang biruka kafa ila akhirih. Itu ada suatu ayat yang menginspirasi kita untuk bagaimana suatu masyarakat itu ada sekelompok orang yang menerima agama. Di Sabang Piungan kadang-kadang kita terkendala oleh terbatasnya mubalik. Kenapa? Dalam hal agama ada yang mungkin tidak begitu mendalami, banyak anak-anak muda yang mungkin begitu kurang intens dalam hal belajar agama, sehingga kalau kita mencari penceramah, ustaz untuk memberi pengajian, kadang-kadang kita kewalahan. Banyak teman-teman yang mengharap kita, tapi kadang-kadang kita yang sendiri yang dari mubalik kita yang maju dulu kekurangan. Tidak bisa memenuhi. Itu kenapa? Jadi padahal yang namanya agama itu kan pokok itu, apalagi Muhammadiyah, gerakan Islam. Islam itu kan agama yang rahmatil alamin, makanya digerakkan dengan Islam itu, insya Allah akan membuat masyarakat menjadi yang sejahtera dan juga bahagia dunia akhirat. Itulah Muhammadiyah. Makanya monggo ini bahan untuk anak-anak muda sekarang. Insya Allah PCM ke depan nanti insya Allah menjadi PCM yang lebih maju lagi dari sekarang, karena sekarang saya lihat, saya optimis sekarang ini anak-anak muda yang sekarang masih pemuda, termasuk Mas Herlambang, ternyata sangat potensial dalam hal aspek keagamaannya, aspek keilmuannya, yang saya rasakan ketika saya masih pemuda itu kadang-kadang saya merasa di Muhammadiyah kadang ada semacam krisis mubalik ya. Mubalik karena anak mudanya juga kalau sekolah itu tidak di sekolah-sekolah yang dalam agama, tapi yang sekiranya bisa sekolah yang menjanjikan untuk menjadi orang bisa kerja, mendapatkan gaji yang banyak. Itu yang sehingga menjadi kita kekurangan mubalik. Jadi monggo kita sebagai orang Muhammadiyah ini harus kedepannya harus bisa bagaimana mencetak kader yang bisa memajukan Muhammadiyah, karena sekarang ini kan orang-orang sekarang ini sangat membutuhkan tentang bagaimana memupuk jiwa dipupuk dengan jiwa agama. Lah kalau ada orang yang pinter agama, saya kira sekarang banyak yang tertarik itu karena ini. Makanya Muhammadiyah perlu ada semacam tuh saya katakan sebagai tadi kan falaula nafara min kulli firqatin minhum thaifah. Jadi apa tidak pantas dalam tadi saya sampaikan surat Al-Taubah ayat 122 tadi kan tidak sepantasnya semua orang itu pergi perang, tapi ada sekelompok orang mingkuli firqatin minhu thaifah. Di setiap kelompok itu ada kelompok kecil lagi yang mendalami ya tafaqahu fiddin. Mendalami agama, betul-betul mendalami. Jadi agamanya itu ilmunya yang memang rasikhun nafil yang ilmi, mengakar, yang radikal. Artinya radik itu artinya ilmunya mengakar, tidak hanya sembarang hanya ilmu tik kata Pak Anu dulu. Terjadi dulu kan saya punya Pak Le dulu juga termasuk di Muhammadiyah juga itu Pak Le saya itu jangan tapi mendalam dari rasikhun nafil ilmi. Termasuk kalau saya ingat pada bukunya Pak Yusuf Al-Qaradawi, seorang ulama besar di Mesir itu kan
mengarang buku namanya Al-Waqtu fil Hayatil Muslim. Itu kan ada mensitir sebuah hadis itu katanya dari cuplikan dari bagian dari Mushaf Ibrahim. Itu ada yang bagi lil aqili. Sebaiknya orang-orang yang berakal itu apa yang pertama yunaji fiha robbahu, menyembah beribadah kepada Allah, itu yang pertama. Yang kedua, jadi waktu orang muda itu harus pilih. Jadi orang berakal itu pertama untuk menyembah Allah, beribadah. Kemudian yang kedua itu termasuk yuhasabu fiha nafsahu, introspeksi. Itu ya harus tuh. Kemudian yang ketiga yang yatafakkaru fi sona'illahi azza wa jalla. Jadi orang Islam itu kalau Yusuf Qaradawi menyitir hadis itu kok isinya seperti itu. Jadi ada 4 waktu itu, yang ketiga ternyata yatafakkaru fi sona'illahi azza wa jalla. Jadi orang itu suruh berpikir, mendalami ilmu apa yang kita alami, kita lihat di sekitar kita. Apalagi sekarang ini masalah pandemi, ada COVID-19 itu kan kalau orang yang tidak tahu kan apa itu, tidak percaya. Saya punya tetangga juga termasuk tokoh agama saja masih sampai sekarang masih saya tidak takut dengan corona gitu kok. Saya tuh juga ini kata yang mungkin tidak perlu disampaikan, tapi itu yang namanya orang mencari ilmu kan karena kita melihat meneliti alam sekitar kita tuh. Alam Allah, takwa itu dipikirkan, diteliti termasuk ini COVID ini kan belum ada vaksin yang bisa ditemukan. Makanya ini perlu belajar. Yatafakkaru fi sona'illahi azza wa jalla. Itu yang ketiga. Di 4 macam waktu itu, 1 untuk beribadah, 2 untuk muhasabah, 3 untuk berpikir tentang alam semesta. Yang keempat adalah untuk mencari nafkah bagaimana memenuhi kebutuhan hidup, terutama makan dan minum. Maka Mas Lambang juga sekarang masih pemuda, sudah berpikir untuk bagaimana saya mencari pekerjaan bisa menemukan, bisa mendapatkan hasil. Karena yang namanya orang hidup itu tidak mungkin lepas dari harta benda, tidak mungkin tuh. Makanya dalam hadis juga disebutkan bahwa kita harus yahlu fil hajati tentang mut'am atau masrob, tentang makan atau minuman. Itulah yang saya sampaikan. Makanya monggo mas-mas yang sekarang masih muda, besok sekarang anak muda, tapi besok sebagai orang tua, rijalul ghad, ya, masa depan, leader of tomorrow besok itu. Maka silakan bapak-bapak, mas-mas besok menjadi bapak-bapak untuk siapkan diri, baik ilmunya, kemudian nafkah atau ekonominya, dan sebagainya itu disiapkan. Karena Muhammadiyah tanpa itu saya kira juga tidak akan berjalan dengan lancar, dengan baik. Dokumen yang perlu kita siapkan. Itu yang saya sampaikan. Mungkin ada yang lainnya lagi. Oke, berarti Pak Daman optimis ya melihat masa depan Muhammadiyah, terkhusus di Piungan sangat optimis sekali. Berarti masa depan Piungan kalau bisa dibilang cerah selama memegang tadi pesan-pesan dari Pak Daman tadi. Jadi kalau saya melihat secara khusus di Piungan yang saya sebagai ketua cabang sampai hari ini memang saya lebih optimis daripada tahun-tahun yang dulu. Ketika dulu kan ya sudah sepuh-sepuh ya, termasuk saya kan sudah sepuh. Karena kalau sekarang ini Muhammadiyah diharapkan yang mimpin sepuh-sepuh, saya kira tidak akan maju, Mas. Tidak akan maju. Maka ini kalau saya lihat di PCM-PCM, wadah-wadah yang lainnya yang maju, saya kira maju itu yang dipegang amanahnya oleh orang anak-anak muda. Anak muda, paling muda itu di bawah 40 tahun. Syukur-syukur hanya ya ukuran sudah masuk. Ukuran tahun itu sudah masuk atau ya berapalah, yang penting 40 tahun itu sudah masuk Muhammadiyah. Karena kadang-kadang juga anak-anak muda sampai sudah 40 tahun lebih masih aktif di pemuda. Itu perlu ada semacam kaderisasi di Muhammadiyah. Jadi monggo silahkan. Meskipun saya lihat di PCM itu anak muda yang masih sudah masuk ke PCM tapi juga masih aktif di pemuda. Itu saya kira hanya dalam rangka untuk memotivasi yang generasi berikutnya. Tapi yang jelas nanti saya optimis yang saya lihat sekarang ini dari aspek keulamaannya juga sudah ada. Karena yang namanya Muhammadiyah itu tidak lepas dari masalah keulamaannya, aspek keagamanya, Mas, keislamannya. Itu yang pokok itu. Nama aja gerakan Islam kok. Tidak bisa, kita tidak akan mendalami agama bisa mengembangkan Muhammadiyah. Tidak bisa. Makanya silakan anak muda, saya tadi sampaikan sekelompok masyarakat itu ada sekelompok kecil yang mempelajari liyatafaqahu fiddin. Untuk apa? Untuk liyung diru qomah, untuk mengingatkan umatnya ketika nanti sudah belajar, sudah selesai. Itu yang saya sampaikan. Jadi saya optimis ketika melihat anak-anak muda sekarang, nanti tahun depan atau periode ke depan
atau masa depan insya Allah Muhammadiyah di Piungan akan lebih baik. Tapi kendalanya memang Muhammadiyah Piungan tuh sampai sekarang belum punya basis untuk mendalami agama secara intens itu Mas. Kalau di Prambanan sudah ada MBS ya, termasuk sudah. Itu juga termasuk yang beranak muda itu. Anak muda itu tidak ada yang tua Pak. Juga semua ada anak muda. Termasuk Bapak Nasir kan termasuk mungkin ustadznya Pak Mas Lambang itu kan anak muda. Nah, makanya kalau Piungan ingin maju, ya yang mungkin orang-orang muda, anak-anak muda, meskipun juga nanti orang tua ada, tapi hanya 1-2 untuk dalam rangka untuk mau cara Jawa ini ngelawai gimana tuh boleh. Tapi kalau semuanya hanya mau nunggu yang tua-tua yang sudah pensiun itu, jadi Muhammadiyah tidak maju itu karena usia sudah tua dan ya yang namanya orang tua itu mau melangkah seberapapun itu tetap tidak bisa secepat anak muda. Apalagi zaman sekarang, zaman milenial ini. Kalau saya zaman kolonial sudah tidak bisa lagi mengikuti. Jadi saya tuh juga maunya seperti anak muda. Mengikuti itu, tapi tidak bisa saya. Karena sudah terbatas kemampuan pikiran dan juga tenaga saya. Juga sudah tidak bisa lagi. Tidak. Makanya nih pemuda besok insya Allah menjadi tua itu silakan dipersiapkan. Sehingga saya mengharapkan besok periode yang akan datang itu anak-anak muda sangat banyak yang masuk. Sehingga nanti bisa memajukan Muhammadiyah di Piungan. Termasuk sekolah-sekolah Muhammadiyah. Itu sekarang perlu dibangkitkan. Saya agak prihatin ketika melihat sekolah Muhammadiyah kok belum bisa menjadi unggulan di Piungan. Meskipun di SD Muhammadiyah termasuk yang paling unggul. Satu-satunya SD swasta di Piungan ya SD Muhammadiyah di Piungan. Karena satu-satunya SD Muhammadiyah di Piungan itu. Meskipun juga itu memang juga kenyataannya sekarang SD negeri baru beberapa siswa yang mau masuk, tapi di SD Muhammadiyah sudah membuang-buang. Bahkan dikomplain sama anak-anak sama orang tuanya. Komplain, anak saya dari TK Abang udah diterima, saya mau lapor ke Pedikora. Berarti karena tidak bisa menerima karena terbatas kuotanya 56 yang mendaftar padahal sampai 80 lebih. Itu kan termasuk. Nah, makanya nanti PR dari anak-anak sekarang besok kapan bisa mendirikan SD Muhammadiyah lagi. TK-nya sudah ada. PAUD ada, kemudian TK terbunda itu orang tuanya ada yang juga menghendaki bagaimana menjadikan SD Muhammadiyah di Piungan. Itu, tapi kita juga terkendala masalah tanah, lahan, tempat itu belum punya. Makanya silakan nanti beberapa tahun lagi atau kapan lagi, kalau bisa jangan dekat SD Muhammadiyah muncul lagi ini. Kita lihat SD Muhammadiyah karena maksudnya menampung kuotanya 56 anak, tapi ternyata 80 lebih itu kan termasuk hal yang luar biasa. Padahal di SD negeri hanya 11, hanya berapa, di bawah 10 dan sebagainya, di bawah 20. Kita sudah melampaui target sampai padahal ya itulah. Jaraknya juga jauh, meskipun jauh, tapi kan yang namanya unggul itu. Makanya ini PR kita bagaimana bisa mengunggulkan SMP, SMK, SMA, biar nanti S lagi. Syukur nanti diadakan suatu kegiatan yang menarik masyarakat, menarik umat, sehingga banyak yang tertarik. Meskipun tertarik, tapi juga yang jelas yang namanya sekolah itu mau diminati orang banyak karena apa? Karena kualitasnya. Ya, karena ini kita harus pelan-pelan sabar. Bagaimana kita mendidik anak dari kelas 1 sampai kelas pertama itu di anak yang betul-betul prestasinya dari akademis, dari spiritualnya juga mantap, ibadah juga tekun, itu yang kita harapkan. Jadi itulah. Jadi itu harapan kita untuk jangka depan Muhammadiyah Piungan mestinya harus itu dikembangkan. Di misalnya pendidikan juga masih perlu dikembangkan, ditingkatkan. Kemudian amal usaha yang berupa pengusaha pengajian juga perlu ditingkatkan, mubaliknya. Karena juga kadang-kadang kita prihatin banyak masjid-masjid, musola yang menjadi kurang nyaman. Karena apa? Karena masjidnya masjid Muhammadiyah tapi yang mengelola ternyata bukan itu, yang menjadi mungkin suatu fenomena yang hampir merata di mana-mana itu. Itu kan karena terbukti di Muhammadiyah kekurangan kader. Minimal kalau setiap kampung ada figur topnya yang menjadi kader di kampung. Karena kadang-kadang sekarang sampai terjadi mungkin Jumatan PRI karena khotibnya dalang tidak bisa hadir, itu kan sangat ironis sekali itu di Muhammadiyah. Itu maka silakan anak-anak muda sekarang besok menjadi orang tua itu siap menjadi memajukan Muhammadiyah di Piungan. Berarti memang kemarin juga diskusi ketika saya bersama Pak
Pak Jamal. Nah itu juga jadi ada salah satu cabang yang unggulan. Nah itu diisi oleh anak-anak muda umur 40 tahun ke bawah, itu udah ada kisaran ada yang sampai 20-an, ada yang 29 ke atas, ada yang 30. Nah berarti memang potensinya berada di anak muda. Nah, Piungan juga berarti potensinya juga ada di anak-anak muda. Muhammadiyah Piungan. Nah mungkin itu terima kasih Pak Daman jadi penonton AM Talks, jadi kita bisa tahu bahwa seperti itu perjuangan di Muhammadiyah, jadi bagaimana perkembangan Muhammadiyah di Piungan dan juga pesan-pesan dari Pak Daman Huri bagaimana caranya untuk Muhammadiyah Piungan ini ke depannya nih harus optimis untuk semakin berkembang dan semakin maju ke depannya. Mungkin sebetulnya kalau mau mengorek apa yang saya alami itu masih banyak sekali. Liku-liku perjuangan di ketika pemuda, ketika mendirikan SMK itu dulu kan ketika pejabat itu loh, baru tanahnya tuh malam-malam. Muscah pemuda itu dulu tidak seperti sekarang di hotel atau tapi dulu itu hanya dengan sekolah apa tuh bungkus di sekolah SMP atau di mana tuh begitu. Tapi karena sudah lain zamannya, sudah beda zamannya, saya kira tidak masalah itu. Sehingga perjuangan memang perlu ketika kita sudah mau terjun di Muhammadiyah. Memang melelahkan tapi insya Allah nanti membahagiakan di akhir zaman nanti. Siap, makasih. Oh iya jangan lupa teman-teman like, comment, dan subscribe dan kita sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. Oke, terima kasih sekali lagi Pak Daman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.